warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di channel Badelhor Picture. Nah, masih bersama saya juga Rizky Bangki. Dan saya Gary Permata. Kita kembali lagi di dalam acara bisnis. Bicara seputar bisnis. Nah, sekarang kita bakal ngebahas tentang UMKM yang bergerak di bidang kuliner. Kuliner lagi? Betul, kuliner lagi. Nah, kuliner ini berasal dari sesuatu yang sangat kecil, mungkin tidak berharga sama sekali. Pasir? Bukan. Biji-bijian, bisa tebak? Kuliner dari biji-bijian. Biji biasanya dari buah. Ya. Buah. Kulinernya rujak bebek. Pak, jika nanti abus Pak rujak bebek Pak, karena tidak ada rujak bebek. Nggak bebek biji, nggak ada Pak. Nggak ada Pak. Ampun. Oke. Nah, biasanya tambahan lagi, satu clue lagi. Biasanya biji ini dibuang sama beberapa orang. Dibuang. Biasanya dibuang kan, kalau misalkan kita udah makan buah, dagingnya kita makan, bijinya kita buang. Biasanya nah, ini dibuang bijinya. Tapi sama seseorang ini dijadikan sebuah panganan yang sangat enak. langsung aja kan. Biji melinjo. Oh, empang atau apa? Lain empang atau juragan emping. Nah, Emping. tapi dia membuat sebuah emping. Gitu. Menjanjikan, emping menjanjikan. Nggak tahu Sobat Caper. Emping itu di tangan beliau bisa menjadi sesuatu yang menjanjikan dengan omset 216 juta per tahun. Wow, tepuk tangan Sobat Caper. Serius sih, Bang? Serius. Kalau gua punya 216 juta, Nah. gua mau beli rumah di Kota Baru. Oh, yang itu yang di depan yang 2x3 itu yang putih. Pos satpam atau tapi udah mau mahinya. Mual mahi ya tuh, Bro. Lanjut. 216 juta. Sekarang gimana kalau kita lanjut aja, kita panggil aja? Betul, tidak usah berlama-lama. Kita langsung panggil saja narasumber kita. Hatur nuhun sebelumnya sudah diundang di acara ini. Perkenalkan, nama saya Sri Dolar Damayanti, asal Sumedang. Sebentar. Asal Sumedang, harusnya dagang tahu tapi ini dagang melinjo ya. Terus dari namanya juga, Satu, Sri. bukan orang Sumedang. Bukan dari Sunda, betul. Bukan. Terus dolar. Itu mata uang Thailand. Bukan dong. Kalau Thailand itu peso. Yang jelas ini bukan, maksudnya nggak masuk. Namanya dari... Nggak masuk banget. Dari... Sumedang. Betul. Lalu kenapa ini membuat satu produk namanya Hajah Nono? Ini gimana Sri Dolar Damayanti itu jadi Hajah Nono? Oke, kita kasih pertanyaan aja nih. Oke. Oke. Bu Sri, Iya, betul. jadi awal mula tercetus ide bikin penganan dari melinjo, betul melinjo kan? Ini dari mana sih? Idenya karena di sekitar rumah saya di Sumedang itu tumbuh pohon-pohon melinjo. Oh, banyak berarti. Banyak, tapi tidak semua orang, bahkan mayoritas orang nggak tahu kalau kampung saya adalah penghasil melinjo. Kampung saya sebenarnya pensuplai melinjo untuk satu daerah besar terkenal melinjo, yaitu Cirebon. Dan orang lebih banyak tahu bahwa melinjo itu asalnya dari Cirebon. Jadi kalau lihat di informasi mungkin di Google cuma ada Cirebon, Menes Banten, Pandeglang, sama Jawa Timur. Sumedangnya sendiri itu nggak terkenal. Khususnya melinjo. Kecamatan saya tidak terkenal karena memang tidak terlalu banyak, tapi salah satu pensuplai yang terbanyak untuk Kalah pamor sama tahu kayaknya. Iya. betul. Tapi kayaknya sih fakta itu juga harus kayaknya nggak boleh diumbar-umbar ke yang lain kayaknya ya. Karena harus diumbar kan? Oh, iya. biar diketahui bahwa di sana ada potensi yang belum dioptimalkan. Betul sekali. Bahkan di dekat rumah itu banyak. Masih dulu waktu pertama kalau ibu saya tuh jualnya mentahan. Itu masih banyak, saya masih kecil, tapi karena si harganya itu istilahnya murah ya, karena tidak diolah, jadi banyak petani yang hopeless, jadi ditebang. Jadi sebenarnya nggak terlalu banyak sekarang, tapi saya jadikan itu satu campaign pemanfaatan produk lokal. Tepuk tangan dulu untuk Bu Sri ini Sobat Caper.
Jadi kenapa Ibu Sri bisa dapat 216 juta? Karena melinjonya tidak beli. Jadi dia itu mengambil, petik aja. Jadi dia enak, gak ada modalnya. Ada. Beli Jadi untung plastik. semua gitu. Betul, untung semua. Saya penasaran sih gimana pada saat itu Bu Sri terfikirkan bahwa ini produk menjanjikan. Ini produk menjanjikan. Kalau di awal saya cuma mikirnya sederhana. Banyak bahan baku melimpah. Ya. Saya nggak muluk-muluk bahwa ini akan menjanjikan di awal. Oke. Saya prinsipnya kerjakan saja dengan hati bahagia. Betul. Dengan hati bahagia, dengan apa yang kita punya, dikerjakan, ditekuni. Saya yakin dari awal kalau apapun yang ditekuni akan ada hasil. Seberapa besar itu? Saya pasti positif. Mau besar mau enggak, nanti di perjalanan kita belajar gimana biar bisa besar. Oke. Ini termasuk hobi nggak atau emang hobi bikin sesuatu Olahan gitu ya? Olahan gitu. Percaya nggak? Sebenarnya saya kalau standar perempuan mungkin bukan ahli yang masak, tapi suami saya jago masak. Oh. Jadi, ya? nah sama tentunya ibu saya jago masak. Jadi si panganan ini, terutama kalau yang pisang ya, itu memang sering disajikan di rumah untuk anak cucu jadi cemilan, tapi kan tidak ada nilai jual. Saya bisniskan. Terus kalau melinjo, tadi melihat kondisi di kampung sendiri, kalau hanya biji-bijian harganya murah banget. Saya berpikir bahwa kalau mau jadi bisnis, ya ini harus dipikirin. Dengan apa? Hal yang paling pertama, dibikin merek. Dikasih merek. Oh, Apa bedanya melinjo ini dengan melinjo di pasar? Jadi di langkah awal, saya gunakan merek, nyambung tadi, Hajah Nono. Nah, itu. Nah, Nyambung dari merek, dari nama. Ini nama Hajah Hajah Nono. Nono. Dari mana? Hajah Nono itu sebenarnya nama yang apa ya istilahnya dalam kondisi terdesak. Saya pada saat itu di 2014 mulai merintis, merek awalnya Ngeunah. Ngeunah. Sunda banget ya? Sunda banget ya. Tapi pada saat itu mentor saya bilang gini, Ibu pengen usaha ini hanya di skala Sumedang, lokal istilahnya, nasional atau bahkan internasional. Ya kalau mimpi jangan tanggung ya. Iya. Nah, jadi saya bilang ya Nasional saya ya. pengennya nasional, bahkan kalau bisa go internasional. Dia bilang gini, kalau Ngeunah jangankan internasional. Dinyek sama dia. Orang Batak pun, orang Medan pun maaf, orang Medan pun ngomong Ngeunah udah nggak bisa, jadinya Ngeunah. Ngeunah. Jadi ditantang sama beliau, sok bikin, tapi besok apa istilahnya, tugasnya harus sudah dikumpul ya, sok cari nama yang mudah diucapkan. Nah, saya cerita sama suami, apa ya namanya? Kalau nama saya agak nggak mungkin, produknya orang Sumedang, namanya Sri atau mau dolar, terus produknya tradisional, pakai dolar udah nggak tradisional. Kritik dolar gak masuk. Jadi mikir aja sama suami itu, apa ya besok tugas sudah dikumpul. Suami saya bilang, dari ibu kamu tuh siapa ya, lupa lagi namanya, nama kecil ya, karena nama sekarangnya jadi Nono, Hajah Nono Nur Hasanah. Kata saya tuh Nono, nah itu kayaknya cocok. Namanya sudah mulai ditinggalkan, sama dengan makanan tradisional yang hari ini sudah banyak mulai ditinggalkan. Oh. Jadi itu benang merahnya. Ada kesamaan visi di situ ya. Iya betul. Pelestarian, pelestarian makanan dan pelestarian nama. Dihubungkan dengan itu, dan saya menganggap bahwa mudah-mudahan ini jadi satu doa. Iya. Amin. Sebagai apresiasi saya kepada seorang ibu. Jadi Bu Sri itu berharap panganan-panganan yang tradisional ini tidak ditinggalkan, bahkan lebih lestari lagi, dan semoga kedepannya bakal ada bayi dengan nama Nono. Maksudnya dilestarikan juga rezeki. Iya, kan ada kesamaan visi. Apa sih yang membedakan Haji Nono snack ini dengan yang lain? Hajah Nono ini dengan yang lain. Hajah. Oke. Iya, maaf. Kalau kita di awal untuk membedakan itu, kalau dari segi kualitas jelas ya, kalau makanan mah enak itu udah wajib. Sudah tidak boleh ditawar ya, namanya produk makanan enak itu harus jadi poin pertama, kualitas produk.
keunggulannya dibanding yang lain, flashback tadi. Biji melinjo ini atau melinjo ini sesuatu yang tidak dijadikan sumber daya penghasilan bagi orang-orang sekitar, padahal bisa menghasilkan uang gitu. Banyaknya di kampung saya itu menjadi TKW. Jadi saya ingin dengan memiliki usaha rumahan bisa memberdayakan orang sekitar. Betul. Jadi kalau ditanya apa keunggulannya, dari awal kita menetapkan atau bercita-cita bahwa produk ini selain bermanfaat tentunya buat kita, keluarga kita, ini bisa bermanfaat bagi keluarga yang lain di sekitar rumah kita. Oke. Menciptakan lapangan pekerjaan. Betul. Jadi sebenarnya bukan hanya melinjonya kalau kita mikir, tapi apapun yang kita punya di sekitar kita itu bisa kita optimalkan. Awal mula atau penghasilan pertama pas mulai bisnis ini di angka berapa sih? Ini biasanya Sobat Caper awal mula penghasilan, nggak mau tahu awal mula modalnya berapa? Boleh. Yang tadi gratis kan? Kita taunya kan gratis kan, tinggal Karena orang kan suka gini, maksudnya kenapa saya tanya balik? Karena orang suka gini, mau usaha nggak punya modal, benar nggak? Iya, betul. Jadi nggak apa-apa tuh nggak punya modalnya dulu. Ya. Menurut saya modal uang itu memang penting ya. Tapi selain modal uang ya kita ada keinginan. Saya selain ada keinginan yang kekeh karena kondisi fisik yang ringkih, kemudian lihat kondisi sekitar yang belum dioptimalkan, saya hanya mengeluarkan uang pada saat itu. Saya ingat banget uangnya pun dapat pinjaman 300.000. 300.000, oke. 300.000 nggak gede ya kalau pinjaman sekarang nggak gede. 300.000 itu saya beli melinjo mentah, kemudian digoreng, dan saya beli waktu itu opak mentah. Opak. Makanan tradisional Sumedang. Satu lagi bukan hanya tahu ya. Opak. Nah, terus saya titip-titip ke rumah makan. Saya dapat feedback, masa iya makanan mentah ditaruh di rumah makan? Benar nggak? Kapan makannya? Karena orang masuk ke rumah makan pengen makan langsung, bukan mau beli oleh-oleh. Jadi saya dapat belajar banyak. Tadi nyambung ke ini menjanjikan atau enggak? Saya nggak tahu kalau di awal menjanjikan atau enggak. Pokoknya saya jalani aja orangnya. Jadi saya dapat masukan, ini nggak mungkin makanan mentah ditaruh di rumah makan. Jadi akhirnya saya bawa lagi pulang. Kalau ditanya berapa awalnya, banyak retur kan. Balik lagi barang titipin gitu ya. Iya. Banyak retur. Paling maksimal ya paling 500.000. 500.000 gede dong. Sebulan kan. Sebulan dan itu hitungannya udah banyak yang retur juga. Iya. Berarti bisa aja 300.000 tuh habis sebenarnya. Habis produksi. Makanya buat Sobat Caper yang mau mulai, jangan banyak mikir ya Teh ya. Betul. Intinya kalau yang baik mah jangan terlalu ditunda-tunda. Kenapa jika besok bisa, kenapa harus sekarang? Kembali. Kalau bisa sekarang, kenapa harus tahun depan? Hajah Nono Snack ini pernah nggak sih di titik yang paling rendah gitu? Pernah nggak sih? Mewek, mewek akunya. Nggak apa-apa, biar banyak viewers ya. Terendah dalam sisi usaha mah kemarin pandemik. Terdampak berarti? Banget. Satu toko itu ada yang sampai 8 juta dipulangkan. Pulangkan? Iya, dipulangkan karena sistemnya konsinyasi. Oh, konsinyasi. Ambil lagi. Ada beberapa yang konsinyasi, tapi kalau yang lain ada yang PO. 8 juta di satu toko. Sekarang sudah ada berapa toko tuh? Alhamdulillah. Setelah pandemi mah saya nggak tahu ya ada berapa ini. Oke. Jadi kalau ditanya titik terendah ya pandemi itu selama masa perjalanan kalau ngomongin omset ya. Tapi kalau titik terendahnya nggak jadi-jadi gitu ya, nggak jadi-jadi nih usaha hopeless. 2014 saya rintis, 2015 kehilangan anak, 2016 sama. Di 2017 saya mengikuti wirausaha baru
Nanti bisa nyambung dengan cerita selanjutnya. Menarik, tapi kayaknya nggak akan disinggung yang permasalahan itu ya. Tapi pengen ada yang nyambung dengan usaha. Oke. Jadi ada satu mitra kita itu yang orang lain pengen masuk situ, alhamdulillah kita masuk. Orang lain masuk itu, tapi orang lain nggak masuk, tapi kita masuk gitu maksudnya. Rezeki ya. Nah, pada saat kehilangan anak saya titik terendah. Terus namanya usaha itu kan nggak boleh baper. Saya baperan orangnya. Makanya lihat kondisi sekitar jadi pengen bantu karena baperan, pasti orang kayak gitu kan. Nah, kalau nggak baperan nggak mungkin ya, jalan aja sendiri. Saya dikontak setelah saya kehilangan anak, 3 bulan kemudian saya dalam keadaan yang bisa disebut linglung. Ibu, si mitra ini, ibu kapan mau kirim produk lagi? Percaya nggak percaya, itu titik saya berpikir bahwa oh iya ya, dalam usaha itu orang bukan nggak peduli, orang yang nggak akan mau tahu kita dalam titik apa. Karena usaha kita ya tanggung jawab kita, betul nggak? Jadi dalam kondisi 0 pun sekalipun atau minus sekalipun, kita harus bertanggung jawab. Ketika orang tersebut dari mitra tersebut, ibu kapan mau kirim lagi, kan saya nggak mungkin bilang saya baru kehilangan anak atau amit-amit saya kehilangan orang tua juga, enggak ya. Oh iya, walaupun hati remuk, oh iya siap. Di situ titik terendah saya dan bisnis menyelamatkan saya secara pribadi. Oke, tepuk tangan dulu buat Ibu Sri. Ya layaknya seorang komedian yang nggak bisa tawar-menawar bahwa kenapa kamu nggak lucu, karena aku udah ada kesakitan yang udah saya rasain kemarin banget, nggak bisa. Lu harus lucu gitu sampai kapanpun. No excuse. No excuse. Gak ada alasan apapun. Tanggung jawab pekerjaan. Selanjutnya bro. Kan di setiap bisnis atau usaha itu tuh udah pasti ada kendala. Betul. Nah, kendalanya apa aja sih? Kalau kendalanya, jadi karena ini makanan tradisional gitu ya, mungkin tidak banyak yang familiar. Contohnya, saya pernah ketemu, ini nggak ngarang ya, saya pernah ketemu sama anak muda bareng-bareng ngantri di satu toko oleh-oleh. Dia nanya, ibu produknya apa? Kata saya, produknya emping melinjo. Emping melinjo teh apa? Kata saya, ya melinjo, dari melinjo. Dia masih bingung. Saya nanya balik, Akang dari mana? Dia dari Garut, masih muda. Saya mikir, masa orang Garut nggak tahu melinjo ya? Terus itu loh, kata teman saya yang di belakang, itu loh yang suka ada di sayur lodeh, baru dia ngeh. Nah, apakah hijau-hijau yang kuning-kuning itu sama merah? Nah, apa segitunya orang nggak tahu melinjo? Jadi kalau ngomong tantangan, produk lokal ini bahkan produk tradisional ini sudah banyak yang nggak tahu. Masih banyak yang belum tahu. Gitu. Masih banyak yang nggak tahu. Jadi gimana tuh ke depannya? Sampai nggak mungkin nanti produk-produk tradisional ini. Jangan ya. Karena enak kan. Dan jati diri sebenarnya ya. Betul. Iya, betul. Jadi kalau tantangan, si produk ini bisa eksis di zaman sekarang karena tradisional ini, dan karena saya dari awal tentang isinya pemberdayaan, bagaimana mengedukasi mereka sebenarnya untuk bisa mengoptimalkan segala potensi yang ada di lingkungan kita untuk bisa jadi sumber pendapatan. Bisa ada nilai jualnya. Nilai jualnya. Ya, ada visi pelestarian juga. Betul. Berarti kan di sini. Iya. Apa sih yang membuat Teteh sampai sekarang tuh masih memotivasi untuk bertahan di bidang usaha ini gitu? Apa yang masih memotivasi bertahan? Untuk saya pribadi, terus terang bisnis ini sudah jadi obat buat diri saya sendiri. Setelah tadi saya ceritakan, suami saya paling seneng kalau ditanya, karena dulu sebelum punya usaha ini, dalam setiap bulan itu saya keluar masuk UGD. UGD ya? Ya UGD kan, gawat darurat itu. Iya. Karena saya terlampau aktif orangnya, tapi mungkin kurang happy. Jadi pikiran itu karena bekerja ke orang ternyata gitu ya. Nah, setelah punya usaha ini, saya bahkan 2 kali lipat lebih capek. Tapi alhamdulillah sampai hari ini tidak.
Enggak Nggak kesehatan. nyium lagi bau UGD. Alhamdulillah ya Allah. Dan itu jadi kebahagiaan tersendiri buat suami saya karena Kata saya barusan tadi sehat. obat. Betul. Jadi obat. Jadi kalau ditanya kenapa masih mempertahankan, bukan karena tidak ada tantangan, tapi ini sendiri sudah menjadi obat buat saya dan keluarga saya. Dan kalau dilihat dari angka lainnya, kalau bisnis mah tetap harus ngomongin cash money ya. Ya ini ada terus kenaikan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini udah jadi amazing reason mungkin ya. Alasan yang sangat-sangat kuat gitu buat kalau ditanya bertahan, ya karena ini udah jadi obat buat pribadi. Udah keren banget sebenarnya. Tepuk tangan lagi deh. Di samping penghasilannya Buat Bu Sri. penghasilan yang menjanjikan tadi. Iya. Amin. 19 juta per tahun. Asli, bro. Buka cabang, Bro. Nah gitu, jadi sekarang ini sebenarnya pertanyaan berikutnya adalah bagaimana apakah membuka lowongan pekerjaan? sangat membuka peluang untuk anak-anak muda yang apalagi yang support terhadap produk lokal dan pemberdayaan masyarakat. Oke, Saya lihat di sini nih, ada beberapa penghargaan. Dapat dari mana sih? Beli atau? pertanyaan adalah ini Jujur ya. suka karena nggak tahu tuh padahal di briefing nggak gitu tahu. ya? Pertanyaan Gawat adalah kayaknya dia. ini piala 17-an tahun berapa? Oh iya. Astaga. Enggak ini. Maksudnya penghargaan selama membuka usaha. Oke. Haji dan Yang pertama ini bukan karena saya diundangnya sama RB ya. Oh iya. Tapi di 2017 itu setelah titik balik tadi kehilangan, saya ikut wirausaha baru. Terus ada satu flyer di grup WA itu tentang RKB pada saat itu. Tapi saya nggak tahu apa itu RKB terus terang. Cuma saya tertarik pada materi yang diselenggarakan pelatihan pada saat itu, yaitu tentang mengelola keuangan. Nah, kita kan kalau mau usaha diawalinya dari mana? Dari mengelola keuangan. Dari situlah saya mulai datang ke sini, terus merasakan manfaatnya, dan kemudian ada program yang sangat bagus di 2018 yaitu Brinkubator, inkubasi dari RKB Bandung. Dan alhamdulillah di antara, kalau nggak salah nanti bisa ditanya, 600 pendaftar atau lebih, terus saya menjadi salah satu 5 terbaik 5 terbaik UMKM RKB Bandung dan dikirim ke Jakarta. UMKM BRI Inkubasi Bandung 2018. Iya, dan dikirim ke Jakarta. Dari 600. Iya kayaknya. Nanti ditanya aja ke. Dikirim ke Jakarta jadi TKW atau beda lagi? Bukan, waktu itu jualan yang lain. Beda lagi. Iya. Oke, ini teh terakhir ya. Jadi satu pertanyaan yang sangat-sangat penting buat sobat caper di sana yang mau memulai bisnis ya, memulai usahanya. Apa sih teh kunci kesuksesan dari Teh Sri nih? Sampai di titik ini gitu. Betul, sampai di titik ini. Kalau yang saya rasakan satu, jangan nyerah. Jangan nyerah, pantang menyerah. Kalau masalah kurang modal, kurang ngerti, kurang tahu, kurang ilmu, kalau kita sudah punya modal jangan tidak pernah menyerah atau pantang menyerah, kita akan dapatkan apa yang kita rasa kurang dalam perjalanan itu. Oke, itu. Bagus sekali. Banyak banget ilmu hari ini, tapi kayaknya masih ada yang disembunyikan. Betul. Kayaknya dilihat dari mata dan raut wajah. Kebaca. Masih Kayaknya ada masih ini. ada yang Masih disembunyikan. Ayo jujur lah, tolonglah Teh. Boleh diceritain nggak? Sobat Bener caper ya, jujur ya? Jujur. Di 2017 itu titiknya di 2017 saya merasa kalau usaha ini mau diseriusin, kita harus ketemu dengan yang lebih dari kita. Pada saat itu saya ikut pelatihannya RKB ya pada saat itu, dan saya langsung merasa oh kayaknya ini akan menjadi rumah kedua. Bisa dicek juga, saya selalu mengatakan bahwa RKB buat saya adalah rumah kedua, tempat saya bisa curhat, tempat saya bisa serap ilmunya. Dan saya paling seneng ketika sudah jadi Brinkubator dan dapat nominasi tersebut. Itu saya dapat istilahnya apa ya, benefit yang luar biasa dirasakan sampai sekarang, karena brand kampung baru tapi bisa dikenal orang sedikit demi sedikit. Momennya gara-gara ikut di RKB tersebut. Oke. RKB itu RB kalau sekarang, Rumah RB. BUMN Bandung.
Rumah Kreatif Bandung pada saat itu. Rumah Betul kan? Iya betul, Rumah Kreatif BUMN Bandung. Oh iya, RKB itu Rumah Kreatif BUMN. Bandung. Ada singkatan lagi berarti. Oh iya betul. Nah, sekarang kita sudah berada di penghujung acara, tapi ingat buat sobat caper, ini obrolan ini tidak akan berhenti di sini. Kita bakal masuk lagi kapan, Bro? Besok. Jadi jangan lupa saksikan besok di channel YouTube Rumah BUMN Bandung. Kita akan menggali lebih jauh lagi bagaimana Hajah Nonoh ini, bagaimana setelah dibina oleh Rumah BUMN Bandung. Terima kasih yang udah nonton. Tetap like, comment, and subscribe, dan share jika video ini bermanfaat untuk kalian. Masih tetap di Bisnis. Bicara seputar bisnis. Saya Gary Permata. Saya Rizky Putra. Pamit undur diri. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.